Terima kasih Tuhan, Engkau pengharapan dalam hidup kami. Engkau ada dalam hidup kami. Izinkan mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Izinkan kami berseru memuliakan nama-Mu, nama yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hanya kepadamu Tuhan kami beri penghormatan, kami beri pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau luar biasa. Shalom semuanya, hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dari Kejadian 30 ayat 1, 2, 3, dan 9. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata,
Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ayat 9, ketika dilihat Leha bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dari 43 pasal yang 43 ayat yang ada di dalam Kejadian 30 ini, kita melihat bagaimana kisah Yakub bersama dengan Rahel, bersama dengan Lea, bersama dengan budak-budak perempuan daripada Lea maupun Rahel, berbicara mengenai keturunan. Mereka berlomba masing-masing untuk mendapatkan kasih, untuk mendapatkan perhatian dari suaminya Yakub, supaya diperhatikan, dikasih, disayangi. Karena melalui apa? Yaitu melalui keturunan. Kalau punya anak, kalau mempunyai keturunan, pasti saya akan dikasih, pasti saya akan disayang. Demikian terus menerus dari kalau kita baca dari satu ayat kepada ayat-ayat berikutnya. Dan di ayat 1 dikatakan, cemburulah ia, siapa? Yaitu Rahel kepada kakaknya. Karena kakaknya justru bisa mengandung dan melahirkan anak demi anak, namun dia tidak. Cemburu inilah yang menjadi pencetus hilangnya harapan Rahel. Dia hilang harapan, dia tidak lagi sabar lagi, dia tidak mau lagi percaya akan siapa Tuhan, karena kelahiran daripada seseorang. Bukankah mengandung atau tidak mengandung itu adalah putusan daripada Tuhan? Tuhan bisa membuka, bisa menutup kandungan seseorang. Mintalah kepada Tuhan yang mampu melakukan, yang mampu mengerjakan segala sesuatunya. Karena cemburu itulah maka dia menjadikan hubungan dia dengan kakaknya sendiri menjadi tidak harmonis. Bisa cemburu, bisa iri hati, dan sebagainya. Sehingga akhirnya diambil jalan pintas menurut keinginannya masing-masing. Budaknya perempuan diberikan kepada suaminya. Demikian juga terjadi kepada Lea. Akhirnya seluruh keluarga itu, dalam satu keluarga itu, dengan satu pria, dengan 4 wanita. Lea, Rahel, Bilha, dan Silha, dan juga Silpa, ya, di dalam satu keluarga itu dengan anaknya masing-masing. Sehingga kita melihat dari awalnya waktu cemburu itu menyebabkan berbagai hal terjadi dalam keluarga tersebut. Dalam rumah terdapat begitu banyak hal yang menyebabkan iri hati, kebencian, kemarahan, dan sebagainya terjadi. Sampai di dalam keturunan ini juga timbul bagaimana seorang anak yang merupakan anak daripada salah satu wanita itu justru bisa dibenci oleh saudara-saudaranya sedemikian rupa, padahal masih saudara. Kebayang bagaimana dalam satu rumah itu kebencian, kemarahan, iri, dengki, dan dendam itu terjadi sedemikian rupa dari waktu ke waktu. Dan biarlah hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kita melihat apa yang Tuhan sebenarnya tidak inginkan. Biarlah kita ingat bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Sekalipun belum waktunya, seolah-olah tidak terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami diajarkan kembali kepada setiap daripada kami untuk tidak cemburu, tidak iri hati, karena memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan kami masing-masing. Kami mau belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada cara Tuhan, percaya kepada waktunya Tuhan, dan kami mau sabar menantikan janji Tuhan, menantikan jawaban-jawaban doa di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk tidak mendahului apa yang sebenarnya merupakan rancangan Tuhan. Dan biar kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Selalu yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 30.
Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku. Dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu dan mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea, bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan. Dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Ishahar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng, dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba.
Dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum. Kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng, dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali, apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai.